Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya rasa bahagia sekali. Hati saya bergembira, sukacita yang luar biasa atas perubahan yang terjadi di Kampung Kalingen ini. Terima kasih banyak kepada orang tuaku, Bapak Iko dengan Mama Koyawe, yang selalu setia menjaga kampung kecil ini sehingga hari ini perubahan yang terjadi luar biasa. Terima kasih banyak orang tuaku. Yang menjadi ketua wilayah di Pantura adalah anak Kalingen. Kita tepuk tangan. Yang menjadi ketua wilayah Toli, Bapak Martin Iga adalah anak dari Kalingen. Bapak Yori Wanimbo adalah anak dari Kalingen. Kami waktu masih kecil, kami bermain-main di tempat ini. Saya masih ingat sekali, saya pulang SMP JPK Martin Luther, siang hari lapar, saya naik, lihat Tata, Koyawe tidak ada, langsung kami ke belakang, ambil singkong dan kelapa, kami bakar di hutan-hutan situ, lalu kami makan. Kalau kami mau cari singkong, kelapa, biasa ikut kali ini naik turun ke atas. Tetapi hari ini kita bisa lihat sama-sama perubahan yang begitu luar biasa terjadi di Kampung Kalingen. Dulu ada satu kampung lagi di atas, itu namanya Toli 2. Tidak tahu kampung itu kemana. Yang dulu ada asrama Toli, ada asrama Bogor yang di tengah situ, dan ini Kalingen. Terima kasih banyak orang tuaku yang selalu setia jaga kampung ini sampai hari ini. Perubahan yang terjadi luar biasa. Wah, 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 bawah di bawah, wah, wah, wah. Setelah jadi besar, kadang kita lupa kembali melihat kampung. Kadang kita lupa perhatikan orang tua yang memelihara kita, memperhatikan kita, membesarkan kita. Kadang pakaian kotor, tidak bisa berpakaian baik, tetapi kadang kita lupa, kita melihat hanya besar ke depan. Tetapi satu kader yang punya hati luar biasa, Tuhan berikan hati untuk kembali perbaiki kampung lama. Karena dari kampung ini Tuhan siapkan pemimpin-pemimpin baik di gereja maupun pemerintah di provinsi Papua ini. Terima kasih banyak orang tua yang selalu jaga kampung ini, dan terima kasih kepada Kader Bapak Yori Wanimbo yang telah memberikan perubahan kampung kecil ini. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya berikan terlebih dahulu ayat hafalan. Dan ayat hafalan ini tidak perlu saya baca, tidak perlu lihat di Alkitab, tetapi saya percaya semua sudah ada di luar kepala. Saya minta bapak-bapak dua
mama-mama dua berdiri dan langsung sebut saja Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, silakan berdiri dan langsung sebut. Wah, 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 wah. Belum ada suara bapak-bapak. Kone kok kali. Puji Tuhan. Wah, ke bawah. Wah, 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 wah. Daya pasal 3 16. Aralan ini bangkon po pare grame. Ya kuminda kumabukare tikara wa bangkon puno. Abe pa kuino, lagay ko biya kita ko. Ini mondo waktu. Mempabagara. Ara pura belum ambil anak pajuang ko. Itu sebagai ayat hafalan. Diawali dengan Natal kita hari ini. Di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menyediakan, Allah mengasihi dunia, Allah menyediakan keselamatan, dan Allah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tema kita yang diberikan oleh Gereja Injili di Indonesia adalah Natal. Ya, Natal adalah keajaiban, tanda-tanda ajaib yang terjadi luar biasa ketika Yesus datang ke dunia ini. Dia Allah Maha Besar, Maha Pencipta, Maha Mulia, Maha Kasih, Maha Penyayang. Tetapi setelah melihat di dunia ini, sehingga ia telah menjadi manusia, rela menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita semua. Sebabnya Bapak Ibu, mari kita membaca sama-sama yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat ke 25. Wah, ya pasal 1 ayat 3:16 hari roti ayat tapalan wara tu puana ikuta aberia wana ikuta wana kan aberia tu yang arah be juga niki une be yudan roti. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat ke 25. Saya akan membaca dan Bapak Ibu akan mengikutinya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan
engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam acara yang berbahagia peresmian aula sekaligus Natal keluarga 3 klasis, hari ini tema umum adalah Natal adalah suatu keajaiban. Hari ini saya memberikan tema kecil di dalamnya, yaitu pribadi Yusuf yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana seorang pribadi yang bertanggung jawab? Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab di dalam tugas. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat kembali saat ini, orang-orang yang bertanggung jawab lebih sulit kita ditemukan daripada orang-orang pintar. Itu sebabnya mentalitas seorang bertanggung jawab salah satu faktor penting yang diperhitungkan oleh Tuhan dalam misi besar di dunia ini, yaitu dalam amanatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf adalah seorang yang setia. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Kita lihat kembali dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ayat 18 dan 19, di sana katakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dalam pembacaan firman Tuhan ini saya akan berikan 3 poin kecil. Yang pertama adalah ayat yang ke-19. Di sana katakan bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dalam ayat ini, ayat 19 adalah Yusuf memiliki tulus hati. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tulus hati artinya adalah ada 3 ungkapan penting di dalam ayat yang ke-19 ini, menjelaskan bahwa Yusuf adalah seorang yang suami tulus hati. Kata tulus hati dari kata
dalam bahasa aslinya dikaios, yang berarti benar, hati yang tulus, jujur, dan lain-lain. Istilah ini dikaitkan dengan ketaatan kepada hukum Allah. Bapak Ibu Saudaraku Tuhan Yesus kasihi, kalau hukum pada waktu zaman itu, orang kalau belum bersuami, masih nona, baru diganggu laki-laki atau hamil tiba-tiba, itu hukumannya adalah langsung dihukum mati atau dipukul. Bapak Ibu Saudaraku ya Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi seperti itu, kemudian kita lihat di sini ayat yang tadi kita sudah baca, bagaimana Yusuf sebagai seorang laki-laki pemuda baru bertunangan dengan seorang gadis, yaitu namanya Maria. Baru bertunangan, belum menikah, belum sejama, tetapi tiba-tiba mendengar bahwa istrinya atau pacarnya sudah hamil. Bapak Ibu Saudaraku Tuhan Yesus kasihi, kalau sebagai manusia, pikiran sebagai manusia, hal itu tidak mungkin terima, tidak bisa terima. Kenapa? Karena merasa bahwa belum dijamah apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita melihat sama-sama di sini adalah Yusuf adalah seorang tulus hati. Ia memiliki hati yang tulus sehingga ia betul-betul bisa mengendalikan. Ia betul-betul menerima situasi itu. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Yang kedua adalah Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik. Yang ketiga adalah ia menceraikan dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat ayat 19, poin yang kedua adalah mencemarkan. Dari kata mencemarkan adalah dengan kata menghina atau menghina di depan umum. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf adalah seorang bapak yang menerima situasi yang sulit sekali diterima, tetapi dia bisa menerima. Kenapa? Karena dia bisa menerima dengan tulus hati. Wah, kalau bawa me armas yang kaya Yusuf noti aralanen misi ulle kalau ino aralanen aku bawa nakatari kilo bare kada ko gue bahkan na firo noti ya Yusuf no aban dikiura ka dikiura ka na rege nena wema ye tuno wema dia lu dari magarame ayu tuno ne teri pa pelo mudik
Ya tunda na kalau beri dia kami dia kami bawa war hona dari kilo itu. Na piura kilo pada gara oh hari ni kiye Yusuf ara lani Yusuf ni kiye gara oh tapi ni kiye na gara. Ami ni kiye undi gara. Ini kiye undi. Ami ni kiye bawa war gara. Kita na gara ni. Malaikat ni piura kalau ni yo ina ko. Weh maria ni lang aragi. Abran kini ni bela kerame. Hari kalau apa dari kino, iya kalau anda kena umri, iya aku minta aku mabuk ada, eno malu apa no, eno kan dari kime, Arab puluh apa anda kena no, anda kaya turaton wako, yunu Arab malaikat lawan nabi boyo tu agak, nongkop dua juga agak, karena Tuhan melihat bahwa Yusuf adalah seorang hati yang tulus. Yang berikut kita lihat ayat yang ke 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf yang pertama adalah memiliki tulus hati. Yang kedua adalah Yusuf adalah memiliki hati yang bijaksana. Kata bijak berarti penuh dengan pertimbangan. Maksudnya orang yang bijaksana pasti tidak cepat mengambil keputusan. Yusuf adalah seorang yang bijaksana. Dia dengan sungguh-sungguh sangat mempertimbangkan langkah-langkah yang akan dia ambil untuk menjaga nama baik Maria. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf adalah memiliki hati yang bijaksana. Dalam situasi yang sulit sekali dia menerima. Tetapi Yusuf sebagai seorang yang bijaksana, dia tidak mengambil keputusan dengan buru-buru. Dia tidak mengambil keputusan dengan ragu-ragu. Tetapi Yusuf, dia mempertimbangkan baik-baik apa yang akan dia ambil untuk menjaga nama baik. Pertimbangkan itu sampai Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang dimiliki oleh Yusuf yang kedua adalah hati yang bijaksana untuk mengambil keputusan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang sulit diterima itu. Wah, lalu no bawa Yusuf no alanan aniki orak kagrak, aniki orak iniki untigar kagrak, iniki untigar kagrak de Yusuf minoti situasi modok iye
Aran ki bakil holi rebo di anak kue Maria ini ko. Kue Maria ini ko. Ani bila pungale ni bila no ya kale ka. Nunggu bidu ka bila gari ona ka. Toko bidu ki bano. Kumini ka mare. Bobo ke engkalir ko ke parkir baruli. Tetapi Yusuf adalah sebagai seorang bijaksana. Dia tidak mengambil keputusan dengan buru-buru. Dia tidak mengambil keputusan dengan ragu-ragu. Dia tidak mengambil keputusan dengan, tetapi dia mengambil satu sikap berdiam. Istilah mempertimbangkan berarti terus menerus memikirkan, mempertimbangkan. Enano ko dia punuk bo pikir ani bila bungalek ka ami lagara me nako dia punuk bo pikir tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, poin yang ketiga adalah ayat yang ke-25, 22 sampai 25. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, yang pertama dimiliki oleh Yusuf adalah hati yang tulus. Yang kedua adalah Yusuf sebagai seorang bijaksana. Yang ketiga adalah taat kepada hukum. Hari ini acara kita di siang hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita memuliakan nama Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama adalah bagaimana Allah mengasihi dunia ini
Dia telah menyediakan keselamatan bagi kita, dan setiap orang yang menerima, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua adalah kita memuliakan nama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Saya akan membaca satu ayat, yaitu Roma pasal 11 ayat 36. Di sana katakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keselamatan yang kita miliki adalah dari Dia. Segala sesuatu, kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang kita miliki hari ini adalah dari Dia. Awal tadi dan mama-mama, kaum ibu tadi melalui kesaksian pujian, terima kasih. Satu kata yang mereka sampaikan kepada Kader, yaitu terima kasih. Mama-mama, kami merasa bahagia, sukacita sekali karena kampung ini dulu Kalingen yang pinggir jalan besar, jalan raya naik turun dari pos 7. Mereka naik turun tapi hanya lihat sebelah mata saja. Tetapi hari ini perubahan yang luar biasa terjadi hari ini. Itu sebabnya tidak ada kata-kata lain yang kita berikan ini kepada Tuhan. Hanya pujian, penyembahan kita bisa naikkan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Aralane dia aku minda aku mabuat na buat pakai nagrik. Ina buat kalau mau pakai nagrik ara punya tu krimen dah piwa gara noti. Kurar ko Dina kada ke ninilia ke ko bang urat no kan ko o yuma pa ko kan ko ya ko binang ke yakdum binani wa gara me. Hari ini kita akan meresmikan aula yang ada di depan kita. Aula yang ada di depan kita. Yang kedua adalah kita bersyukur atas keselamatan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini sudah mulai merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di mana-mana. Baik di rumah, di gereja, di gedung-gedung, di mana-mana merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah satu tanda keajaiban yang terjadi di tengah-tengah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada kata-kata lain yang kita bisa berikan balas semua atas kebaikan Tuhan. Tetapi kita hanya bisa menaikkan pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Baik, hari ini kita merasa sukacita
atas karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keselamatan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Hari ini kita bisa memuji Tuhan. Yang kedua adalah hari ini kita akan meresmikan aula untuk bisa mempersiapkan anak-anak, kader-kader, anak-anak bisa mendidik, membina sesuai dengan bakat karunia yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita, yaitu dari Klasis Pemuda, Klasis Aiwa, dan Klasis Uni. Anak-anak kita akan mempersiapkan karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka akan melatih, mereka akan membentuk, mereka mempersiapkan diri di tempat ini, dari tempat ini, untuk menjadi pemimpin-pemimpin, mempersiapkan mereka untuk pemimpin-pemimpin Papua ke depan. Dari aula ini mempersiapkan generasi anak-anak kita, dan mereka akan dipakai oleh Tuhan ke depan, baik menjadi pemimpin-pemimpin baik di gereja maupun di pemerintahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini ada 3 poin penting yang tadi kita mendengar. Yang pertama adalah Yusuf memiliki hati yang tulus. Yang kedua adalah Yusuf memiliki hati yang bijaksana. Yang ketiga adalah Yusuf taat kepada firman Allah. Demikian firman Tuhan untuk di siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, memberikan dorongan, motivasi kepada kita semua. Saya mengajak kepada kita semua bangkit berdiri. Kita gak pujian, hidup ini adalah kesempatan. Akhir doa ini saya minta dengan hormat Bapak Ketua Wilayah Toli, Bapak Martin Hingga, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih hidup, suara kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ya Tuhan. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ya Tuhan. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, sujud di dalam nama Yesus Kristus. Engkau telah merencanakan yang indah ketika Engkau memandang di muka bumi ini manusia sebagai ciptaan-Mu ada di dalam cengkeraman iblis. Itulah sebabnya Allah punya rencana yang indah, yaitu Engkau mau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya-Mu yang luar biasa. Gereja Injili Indonesia GIDI memberikan tema Natal adalah suatu keajaiban. Kami diarahkan, seringkali setiap Natal kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk memberi keselamatan kepada kami. Tapi dalam Natal ini, tema ini memberikan kepada kami, mengarahkan kepada kami untuk memandang kepada peristiwa-peristiwa penting yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia sejak gereja berkembang di Yerusalem sampai kepada hari ini. Tuhan, kami telah melihat banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Maria sebagai seorang gadis yang belum bersetubuh dengan tunangannya, tetapi dengan cara yang ajaib Tuhan, dia telah hamil dan melahirkan seorang anak menjadi bunda bagi semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Terima kasih atas rencana Allah yang indah bagi kami, sehingga kami memperoleh keselamatan, kepastian keselamatan yang benar di dalam Yesus Kristus.
Di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan kepada manusia untuk memperoleh hidup yang kekal dan nantinya akan masuk surga, tetapi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bagi kami yang percaya kepada Yesus, kami punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena kami sudah memiliki Yesus, percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka suatu hari ketika Yesus datang kedua kali, kami akan memperoleh hidup yang kekal. Kami akan masuk surga. Itu adalah keyakinan iman kami ya Bapa di surga. Terima kasih hamba-Mu yang Kau siapkan, Bapak Ketua Wilayah Pantai Utara, Pendeta Iker Tabuni, yang telah membagikan berkat ini kepada kami. Kami memperoleh berkat yang luar biasa. Engkau memberkati dalam keluarga, dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati dia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan tempat ini Tuhan. Dulu kami pernah ada di sini bersama dengan orang tua kami, Bapak Pirgin Penggu, Bapak Tendar, Bapak Simon Unungga. Bapak Pirgin sudah pergi, Bapak Simon dan Bapak Tendar masih ada. Mereka membina anak-anak yang 3 daerah, yaitu Klasis Bowoga, Klasis Aiwa, Klasis Unin. Banyak jadi pemimpin di dalam pemerintahan dan juga dalam gereja. Kami bersyukur orang tua kami. Kami juga bersyukur dan terima kasih atas saudara-saudara kami yang Engkau telah percayakan yang ada di tempat ini, suku Ondi, suku Eloai, dan beberapa suku yang lain. Mereka menerima anak gunung yang datang dan memberikan tempat, beberapa tempat yang ada di Sentani, sehingga banyak anak-anak gunung yang bisa datang sekolah, tinggal di sini, dan sekarang menjadi pemimpin-pemimpin Papua. Tuhan memberkati suku Ondi, suku Eloai, dan suku-suku yang lain ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terus menerus sampai kunci tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022. Oleh karena itu kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan buat, segala keajaiban yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kepada Ketua Wilayah Pantai Utara Pantura, Pendeta Iker Tabuni STH yang sudah menyampaikan kami sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Wah, baik, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dan kami akan memberikan apa yang ada pada kami. Kami akan memberikan persembahan. Untuk itu persembahan langsung akan taruh di depan, palungan yang sudah di depan. Akan hormat raja dan juru
Orang bagus datang turut tentangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Bapa di surga, akhir dari semua rangkaian ibadah Natal bersama Klasis Bogoga, Aiwa, dan Uni bersama-sama keluarga besar di tempat ini. Engkau terus memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyediakan acara ini, menyediakan tempat ini, aula ini. Tuhan, Engkau kembalikan apa yang dia keluarkan dari kantongnya, dari dompetnya, dari rumah. Tuhan, Engkau kembalikan 5 dan 10, 100 kali lipat. Engkau memberkati Singer, Engkau memberkati semua
jemaat yang sudah ambil waktu untuk ambil bagian dalam acara ini, mama-mama menyediakan waktu untuk datang bersama-sama beribadah. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati orang tua yang jaga kampung ini. Engkau terus memberikan umur panjang. Engkau memberkati kader-kader yang dari tempat ini keluar untuk menjadi pemimpin-pemimpin, baik di Papua, di luar Papua, dan di dunia. Tuhan, Engkau memberkati. Hamba berdoa untuk generasi seterusnya akan bertumbuh, akan berkembang di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati. Pakai dan tempat ini Tuhan menjadi berkat bagi Papua dan di luar Papua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas semua campur tangan Tuhan sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ketiga klasis Ayu Bogo Aywa Unin telah selesai. Waktu selanjutnya kami kembalikan waktu ke protokol. Kita akan melangkah ke acara yang berikut, yaitu laporan panitia. Kepada Ketua Panitia kami persilakan. Selamat sore semua, Bapak Ibu sebelum terima kasih semua yang sudah hadir, Bapak Ibu yang sudah berkati semua, amin. Saya sedikit mau cerita tentang kita pembangunan berjalan. Saya sebagai Ketua Pembangunan, saya mau sedikit jelaskan dari tahun 2020 sampai sekarang kami kerja tidak ada yang kena apa-apa, semua dengan lancar, dengan baik, dan dengan dorongan Bapak kami Pak Yori Wanimbo B. Wanimbo, dengan dorongannya, dengan motivasinya kami jalan. Saya pikir mungkin tidak seperti begini, tapi Bapak kasih kepercayaan kepada saya minta terima kasih sebesar-besarnya, dan saya serahkan semua kembali kepada Ketua Panitia Natal. Ya, silakan laporan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sebagai Ketua Panitia. Kami pembentukan panitia ini selama 1 minggu yang lalu. Dan pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan kami bisa ada pada kesempatan sore hari ini. Yang kedua yang saya hormati mewakili provinsi, dalam hal ini Bapak Yuri Wanimbo SPI MM selaku penanggung jawab kegiatan kali ini. Kita beri aplaus kepada Bapak dulu. Kita beri aplaus sebentar ya. Ayo, terima kasih buat Bapak yang sudah punya hati besar. Saya sebagai Ketua Panitia saya bingung, karena 1 minggu kita buat pembentukan panitia Natal. Tapi puji Tuhan, kegiatan dari pertama sampai sekarang sedang berlangsung ini semua jalan sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya akan umumkan mungkin beberapa sumbangan masuk yang sudah diberikan kepada kami panitia, entah itu melalui ulama maupun dana. Di sini sumbangan dana yang diberikan kepada kami panitia Natal
dana awal 5 juta rupiah dari Bapak Yorin B. Wanimbo, SPI MM. Selama kegiatan berlangsung, situ pada saat kegiatan sudah diberikan kepada kami dan saldo keseluruhan 10.600.000 dan awal itu berupa danar yang Bama 1, sumbangan Bama babi 16 ekor, aku 28 karton, teh kotak 12 karton, Fanta 14 karton, Sprite 8 karton, dan sumbangan papeda 150 bungkus. Sumbangan masuk dari Bapak Juntari Pagawa, air fit 3 karton, Sprite 3, Coca-Cola 3, Fanta 3. Dari Bapak Ismail, air fit 20 karton. Ya mungkin mohon maaf sumbangan yang masuk, tapi kami dari panitia tidak sempat catat. Kami mewakili panitia dan seluruh anggota menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari perwakilan dari seluruh pemuda masyarakat Kalingan dan ketiga klasis Bogo Aiwa Unin, kami menyampaikan selamat Natal dan selamat menyusul tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Tanggal 10 bulan ke-12 2021, Aula Ambon 2 Tanah Pasifik di Provinsi Jayapura yang telah meresmikan hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua Wilayah Pantura dengan Ibu saya kasih Ketua Wilayah Kota Indil di wilayah Toli dengan Ibu saya kasih Gembala Senior di Provinsi Tanah Papua Bapak Pendeta Rindo Bamigen STH dengan Wakil Natien Penggu STH dengan ibu-ibu saya kasih karena geria barometer di Provinsi Papua. Mari kita tepuk tangan. Saya hormati kepada Kepala Jemaat Kemanggil. Saya kasih semua gembala-gembala di jemaat Gili di Jayapura luas, Lere dan Arso yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Ibu, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Aula Bogo yang hari ini adalah sudah menggenapi oleh firman Allah tadi hamba Tuhan sudah disampaikan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang diberikan satu komando gerakan untuk tanah Papua memberitakan Injil. Saya waktu mudanya saya sama-sama terima Pak Power dengan rombongannya, tapi karena saya kakinya pendek, orang-orang itu juga bawa anak panah, jubi dan segala macam dari Bilu, dari Kampo, dari Kurit, semua pasukan masuk di Bokon ini. Saya tidak ikut. Saksi semua orang-orang tua saya, kakak-kakak saya, om-om saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya saksi bukti hari ini dan ada beberapa orang sama-sama. Saya tidak ikut itu. Menyampaikan bahwa model seperti ini adalah anak Injil. Sesuai dengan Ulangan pasal 28 ayat 13
yang dapat berbicara bahwa orang-orang di situ adalah bukan ekor lagi, kamu jadi kepala. Orang-orang dari wilayah Bogotol, Yamo menjadi kenapa jadi kepala terus tidak ada ekor? Karena faktornya firman Allah. Disampaikan oleh hamba Tuhan tadi bahwa inilah aula Bogor 2, ini akses gini provinsi yang barometer gereja gini Immanuel aksesnya luar biasa. Anaknya ini yang dapat ditetapkan untuk semua orang menikmati di sini. Saya hormati semua 3 klasis yang anak-anak yang pendidikan tanah Papua. Kamu sama dengan apa firman Tuhan akan sampaikan. Ulangan pasal 28 ayat 13. Bukan ekor lagi tapi semua paketnya kepala. Paketnya kepala berarti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini dinyatakan bahwa inilah di tempat di sini wilayah yang agak tersembunyi tapi sudah mengangkat. Kalau sudah pikir naik berarti internasional sudah lihat tanah Papua hari ini juga. Jambi ini juga. Karena Pasifik ada punya rancangan Tuhan ada muncul hari ini. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada Tuhan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak adik yang kami hormati dengan Ibu yang telah jadi payamu yang pembangunan perubahan daerah ini. Kamu menjadi bukan ekor lagi, kamu ekor. Hari ini esok seterusnya tanda di Maranatha. Itulah firman Tuhan sudah menggenapi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur kepada Gubernur, DPR, Bupati-Bupati, semua anak-anak Inbil yang untuk perubahan tanah Papua luar biasa, hebat dan luar biasa. Tanah Papua ini menjadi tentara misteri. Orang tidak bisa dapat melihat Jayapura ini, khususnya dalam pos 7 ini. Kalingen, ini hutan, tapi ada perubahan-perubahan oleh karena Inbil. Itulah firman Tuhan berbicara. Yang saya menyampaikan kepada kader-kader yang satukan pikiran supaya perubahan tanah Papua figur besar. Kalau tidak ada kesatuan agak rumit. Mari satukan dengan Pak Yorim, dengan yang kader-kader lain, supaya kalian bukan ekor tapi menjadi kepala. Tanggal 1 bulan Desember tahun 2021, selamat menerima tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Wah, 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 wah. Wah, Allah beriki wah. Yang saya hormati Ketua Wilayah Pantura beserta istri, yang saya hormati Ketua Klasis Siklop, yang saya hormati Ketua Wilayah Toli Uni, yang saya hormati Gembala Sidang Immanuel beserta majelis, yang saya hormati Gembala Kema Injil, saya hormati, saya punya orang tua Ondi, LY, yang saya hormati, saya punya Mama Maria di tanah Papua,
Wah, 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 wah. Yang lahir saya ini, yang lahir saya. Jadi Papua ini pertama, mama dorang lahir, baru terang itu ada di Papua. Yang lain itu gelap. Kami di luar dapat terang. Berarti mama-mama itu, mama-mama Maria, Papua. Bapak-bapak itu, bapak-bapak Yusuf itu ada di Papua. Begitu. Jadi terima kasih banyak. Wah, wah. Wah. Ini minta maaf, makanan sudah dingin, jadi saya tidak banyak. Nanti saya mohon Pak Ketua, Pantura resmikan, langsung kita makan. Makan. Wah. Saya hanya mau titip pesan sama adik-adik mahasiswa, mahasiswi 3 distrik, 3 klasis yang sekolah di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura. Tolong aula ini dimanfaatkan. Saya titip manfaatkan untuk kepemimpinan ke depan untuk adik-adik kader gereja Injili di Indonesia. Ya, baik itu di gereja maupun di pemerintahan. Ya, karena kalau tidak kita masuk dalam organisasi gereja dan organisasi ormas dan tidak terlibat dalam pengurusan gereja, kami tidak akan diberkati menjadi pemimpin. Jadi saya mohon masuk pertama di gereja. Kemudian kamu akan dapat satu tanda heran yang kecil sampai yang besar nanti kamu dapat. Seperti saya sekarang ini. Ya. Jadi tadi teman saya Pak Ketua Wilayah Pantura sudah cerita, itu adalah mujizat dan keajaiban Tuhan yang sekarang terjadi. Jadi kami gereja Injili di Indonesia ini sekarang ini kami tidak lagi di belakang. Kami sudah diberkati Tuhan, jadi Gubernur Papua saja sekarang orang Gidi, Pak Lukas NMB. Nah, kenapa kami tidak bisa lebih semangat lagi? Kalau bisa jadi presiden lah, begitu. Ya, jadi terima kasih banyak. Jangan kita kecil hati, jangan kita ini, karena gereja Injili di Indonesia itu Tuhan punya yang Dia titip sama kami orang gunung. Baru menjadi berkat untuk kita semua. Seperti itu. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada semua orang tua saya yang telah memberikan sumbangan waminum dengan susah payah bawang bingga, erom. Kemudian keluarga besar semua sudah hadir bawa saya air untuk kita memuliakan nama Tuhan dalam momen Natal ini. Saya sebagai pribadi, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan akhirnya saya menyampaikan selamat Natal 2021 dan selamat kita menyongsong tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Semoga Tuhan memberkati kami semua masuk dalam keadaan sehat walafiat di tahun yang baru 2022. Amin. Wah. Yang saya hormati mama-mama, wah. Kami malamnya udah menolak lagi. Wah. Malamnya udah menolak lagi. Yang saya hormati Bapak Jori Manimbo sebagai kader. Yang saya hormati Ketua Klasis Siklop Sentani, Ketua Wilayah Tondi,
yang saya hormati, kepada orang tua saya yang selalu setia sampai hari ini menjadi pendoa-pendoa. Tuhan Yesus memberkati. Wah, yang berikut hanya satu pesan saja saya sampaikan kepada generasi khusus untuk 3 klasis ini. 3 klasis Boboga, klasis Aiwa, klasis Unik. Abang kita, kakak kita sudah siapkan aula, dilengkapi dengan alat-alat yang baik, semuanya yang kita pakai hari ini luar biasa. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk abang kita, kakak kita yang sudah siapkan luar biasa. Tuhan tahu dan Tuhan sediakan berkat melalui kader sehingga disiapkan untuk generasi. Seperti awal yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dari kampung kecil ini sudah jadi pemimpin, sudah banyak, sudah ada di luar negeri, sudah ada di Papua, baik di gereja maupun di pemerintah. Itu sebabnya pesan dari saya, 3 klasis ini jadi satu, manfaatkan alat-alat yang sudah disiapkan ini, manfaatkan baik-baik. Anak-anak generasi kalian punya potensi, karunia yang Tuhan berikan luar biasa. Karunia yang Tuhan berikan luar biasa, itu manfaatkan baik dengan gunakan baik alat-alat yang ini. Yang kedua, pesan kepada kader Pak Yori, kampung kecil aja kau sudah perbaiki. Kampung kecil ini kau sudah perbaiki. Coba satu langkah lagi kau maju untuk kabupaten Jayapura, kau perbaiki lagi. Kita mau cari orangnya seperti itu. Dia pikir dulu di kampung, kalau kampung itu sudah senyum, sudah perbaiki, perubahan luar biasa, dia sudah layak untuk perbaiki yang besar. Kita berdoa hari ini, kita berdoa supaya kampung ini sudah perbaiki, berarti kita berdoa supaya dia perbaiki Jayapura ini. Kita tepuk bagaimana ini? Ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya minta kepada bapak-bapak saya, orang tua, Bapak Teten Jikwa dengan Bapak Minggen, orang tua yang ada datang sama-sama di sini. Kita foto sama-sama karena ini kenangan pertama. Kita sama-sama foto supaya bapak-bapak ini akan menjadi saksi penguntingan. Kita buka aula buku 2 supaya anak-anak disiapkan generasi-generasi untuk memimpin Papua ini ke depan, gereja ini ke depan. Bapak-bapak, kita menuju ke sana. Kita sama-sama. Kita sama-sama akan menyaksikan bersama bagaimana kebaikan Tuhan, karya Tuhan telah nyata hari ini. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Bapak Ketua Klasis Sikul tadi memberikan komentar sedikit, kemudian kita akan buka kuning sama-sama. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kita sekalian. Puji Tuhan, minggu ini kami akan resmikan menutup kita. Itu artinya minggu ini akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mata Tuhan ada di sini ketika doa dinaikkan. Telinga Tuhan ada di sini ketika belajar firman. Dan hati Tuhan ada di sini ketika orang berdoa, berlutut dan belajar firman. Dan mata Tuhan, telinga Tuhan, dan semua hati Tuhan ada di dalam kidung ini. Hari kidung ini banyak orang akan pasti berhasil karena memang terbukti sudah berhasil.
Karena itu menjadi sejarah bagi kita bahwa tempat ini merupakan tempat doa, di mana orang-orang tua duduk dan menaikkan semua bahan doa untuk jemaat, kader-kader, dan juga semua anak sekolah secara khusus 3 kelas yang tadi, supaya mereka akan menjadi pemimpin yang besar di tanah Papua, tetapi juga kembali membangun kampung. Dan terima kasih dan kader yang sudah memberikan hati yang besar untuk mempersembahkan satu gedung ini, tempat kehadiran Tuhan. Seperti yang Yeremia katakan, setelah membangun rumah, hati Tuhan ada di rumah Tuhan. Telinga Tuhan dan juga semua perasaan yang dilakukan oleh jemaat, pasti Tuhan akan mendengar. Karena itu kami secara resmi akan memotong kita ini, menunjukkan bahwa terbuka untuk belajar dan beribadah di tempat ini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh yang Kudus, kami akan memotong kita ini.